Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin wa tazawwadu bit-tha'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladhiba khitabihi wa wafaqahum lil muhafadzati 'ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah 'ala ahsani bidra'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santri-santri Ma'had Tahfidzul Quran Muhammadiyah Al-Firdaus yang berbahagia dan yang pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai pagi hari ini, sampai detik ini kita juga masih diberi Allah sehat. Ini urusan nikmat yang paling besar untuk urusan dunia kita, itu nikmat sehat, bapak-bapak ibu. Tidak ada nikmat dunia yang lebih baik dari nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini semua kenikmatan dunia bisa kita nikmati. Tapi tanpa nikmat sehat semua kenikmatan dunia hilang. Adik-adik punya mimpi, punya mobil mewah, gedung rumah magrom-magrom, uang ditabung miliaran, tapi di UGD rumah itu semua kenikmatan hilang itu. Tapi dengan nikmat sehat itu nanti ada cemilan sedikit dari Ma'had ini, nikmatnya luar biasa. Kenapa kita bisa menikmatinya? Karena kita dalam keadaan sehat. Lawang sakitnya tidak sakit berat saja itu semuanya jadi pahit ya loh. Makan teh yang manis itu katanya rasanya cuma pahit kan itu. Itu sudah tidak sehat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita syukuri nikmat ini dari Allah. Nikmat iman utamanya, nikmat sehat ini juga luar biasa. Mari kita gunakan semuanya untuk selalu mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, untuk pagi hari ini saya mengambil tema, mari kita menjadi seorang muslim yang kafah. Adik-adik sekalian, sudah hafal berapa juz? 20 juz, luar biasa. 20 juz, ada mungkin ada yang lebih dari itu. Berarti 25, alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan dekat dengan Al-Quran, ini dekat dengan agama, dekat dengan ilmu, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menjadi muslim yang kafah. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kajian kita ini kajian tafsir. Kajiannya tafsir. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 208. Hadirin hadirat sekalian, adik-adik sekalian, kita semua tahu bahwa Al-Quran yang kalian sudah banyak yang hafal itu, sebagian besarnya itu benar-benar kitab petunjuk bagi umat manusia. Tidak hanya kepada orang Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Itu petunjuk untuk semua manusia, utamanya bagi kita yang sudah beriman. Di dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan seringkali ayat Al-Quran itu tidak hanya kepada orang yang beriman saja,
Tapi dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena memang kitab suci Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka banyak ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Tapi alhamdulillah, ayat yang kita baca ini termasuk ayat yang Allah khususkan untuk kita saja yang beriman. Dia juga beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi khitabnya ini khusus bagi kita yang sudah beriman ini. Karena prinsipnya Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Lah, hai orang-orang yang beriman, ini khusus untuk kita yang sudah beriman. Di situ ada kata udkhulu. Udkhulu itu fi'il apa ini? Fi'il amr, menunjukkan kata perintah. Kalau ahli usul fikih, ulama-ulama ahli usul fikih itu menyatakan kaidah, salah satu kaidah usuliyahnya itu al aslu fil amri lil wujud. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Udkhulu, masuklah kalian. Artinya masuk ini tadi hukumnya wajib. Apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Ini tema kita. Menjadi muslim yang kafah. Muslim kafah itu bukan istilah yang diberikan oleh manusia, tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam as-silmu. As-silmu itu artinya apa? Al-Islam ini terjemahan dari Kementerian Agama, terjemahan resmi dari Kemenak. Tapi kalau anak-anak, adik-adik santri, kalau kita ingin mendapatkan keterangan yang lebih luas, lebih mendalam terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, maka apa yang perlu kita buka? Kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir. Nanti kalau sudah dihafal Al-Qurannya, nanti juga membuka beberapa kitab tafsir untuk apa? Mengetahui penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat yang sudah kalian hafal itu. Nah, itu kitab tafsir. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an? Dimulai dari mempelajari lafadznya dengan benar, makhrajnya dengan benar. Huruf hijaiyah mengenal sehingga membacanya benar. Ini pertama. Mungkin belajar TPA ini membaca dengan benar. Setelah membaca benar-benar, dilanjutkan lagi mengetahui artinya. Mengetahui artinya. Karena dengan mengetahui artinya akan lebih mendalam di dalam hati kita. Kalau membaca tapi tidak ngerti artinya, sing tak maca apa ya, ada pahalanya, tapi kurang mendalam. Kenapa? Kurang ngerti artinya. Tapi kalau tahu artinya semakin mendalam. Maka nanti Ramadan nanti kalau bisa tidak hanya khatam berapa kali, tapi juga mengetahui artinya. Nek ora ngerti artinya, lihat terjemahannya. Ibu-ibu, itu akan lebih mendalam itu. Kalau kita baca ayatnya nggak tahu artinya, ini artinya apa ya ayat ini? Oh ternyata seperti ini. Baca lagi satu ayat, artinya apa ya? Itu dengan mengetahui artinya semakin mendalam. Nanti menghujam ke hati kita. Kalau sudah tahu artinya, pahami keterangannya. Bagaimana para ulama menjelaskan, kan gitu. Membaca kitab-kitab tafsir atau lewat pengajian-pengajian, nanti para ulama juga menjelaskan ayat-ayat yang dibaca. Tentunya setelah itu apa? Belajar untuk mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Jangan sampai nanti santri-santri itu mengenal ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, tapi habis dari masjid, habis hafalan, nyolong sendali koncone. Nah, ini kan berarti sudah membaca Al-Quran, tapi dia menentang Al-Quran, kan ya toh? Ya toh? Maka kalau kita bicara as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ini berarti ada larangan untuk mencuri, haram hukumnya. Berarti harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata, tidak ada yang mencuri. Maka kalau kalian sudah menghafal berapa ayat itu,
Saya yakin di Ma'had Muhammadiyah Al-Firdaus ini tidak pernah ada pencurian. Karena kalau dia nyuri berarti apa gunanya hafal 20 juz kok bani masih nyuri sendali koncone. Nah, karena Al-Quran itu setelah dipahami, dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Setelah itu baru diajarkan kepada orang lain. Itu jadi top markoto. Khairukum, kamu akan menjadi hamba Allah yang paling mulia. Mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, kemudian ajarkan kepada orang lain. Jangan seperti Pak Lurah, contoh ini kisah ya. Jangan seperti Pak Lurah yang dapat surat dari presiden. Pak Lurah dapat surat dari camat aja udah seneng banget ini. Ini dapat dari kementerian, dari kepresidenan, toke langsung tanda tangan presiden. Kira-kira untuk surat langsung dari Pak Presiden. Setiap hari diwoco, ini surat dari presiden ini suratnya. Dihafalkan, habis dibaca, taruh di lemari, besok dibaca lagi. Saking bendina itu baca terus, wafal, ngapil, ngelotok. Nah ngelotok malah hilang apa ya? Apalagi ngelotok itu maksudnya apalah di luar kepala itu. Baik, sudah dihafal sama Pak apa itu Pak Lurah. Hafal karena tiap hari dibaca. Kemudian Pak Presidennya datang pada waktu yang biasanya. Pak Lurah, iya Pak Presiden. Sudah terima surat saya? Sudah Pak Presiden. Gimana sudah dibaca? Sudah saya baca, bahkan saya hafal Pak Presiden. Top markoto. Bagaimana? Isinya sudah kamu laksanakan belum? Waduh, kalau itu belum Pak Presiden. Ternyata tadi Presiden apa? Pak Lurah, di kampung Anda itu belum ada sekolah dasar. Ini saya kasih dana untuk dibangun SD Impres. Dibaca sama Pak Lurah itu diwoco, dihafalke, tapi SD Impresnya udah dibangun. Kira-kira presiden itu sudah nesu? Nesu loh. Ayatnya, suratnya wis diwoco, wis dipahami, bahkan dihafal, tapi kok tidak dipraktekkan apa yang diperintahkan di dalam ayat tadi. Itu presiden, kamu itu piye to Pak Lurah? Wis moco suratku, wis paham, jarine wis hafal, kok ora dipraktekin. Untuk membangun itu akan kena marah sama presiden. Sama juga nanti kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran harus dipraktekkan. Karena kalau hanya hafal saja, orang dipraktekin kayak Pak Lurah tadi untuk surat dari presiden diwoco, dihafal, tapi bahane perintah presiden orang dilakukan. Nah, sama saja itu, sama juga bohong. Maka luar biasa. Kalian menghafal bagian dari memahami Al-Quran luar biasa, tapi nanti tugas kalian menjadi pempraktek punya, bukan hanya pengamat Al-Quran ya, sekarang banyak pengamat Al-Quran banyak, tapi pempraktek Al-Quran, pengamal Al-Quran itu juga yang mengajarkan dengan tulus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke laptop, kembali ke tema kita tadi. Udkhulu fis silmi, masuklah kalian ke dalam as-silmu. Ternyata kalau kita baca di dalam kitab tafsir, ini tafsir Al-Quran Al-Azim, santri-santri sudah pernah baca kitab tafsir ini? Kitab tafsir itu banyak sekali. Tafsir yang pertama ditulis oleh seorang alim, itu namanya Al-Bayan, Al-Jami'ul Bayan, yang menyusun Syekh Ibn Jarir Al-At-Tabari. Maka kitab tafsirnya itu disebut kitab tafsir At-Tabari. Itu ditulis abad ketiga Hijriah. Kalau sekarang sudah abad 15, jadi sudah sekitar 12 abad yang lalu sudah ditulis kitab tafsir itu. Kalau mau penasaran nanti diantar Pak Cipto mampir ke rumah saya punya kitab tafsir Ibn Jarir At-Tabari itu tadi. Itu kitab yang pertama kali ditulis seorang alim kita ini. Nanti kitab-kitab selanjutnya biasanya juga nukil, termasuk kitab tafsir ini. Kitab tafsir kalau anak-anak saya sebutkan pengarangnya baru ngeh. Ini yang saya kasih warna biru. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, pernah dengar? Kalau tafsir Al-Quran Al-Azim mungkin tafsir apa ya itu? Tapi begitu tafsir Ibnu Katsir, pernah dengar itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu yang menyusun kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Ini pada abad ke-8. Jadi sudah sekitar 7 abad yang lalu, 700-an tahun yang lalu sudah ditulis. Syukran. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu, makna asilmu itu ternyata ada 2.
Yang pertama seperti yang diterjemahkan oleh kementerian tadi. Udkhulu fisilmi, masuklah kalian ke dalam asilmu, ada yang masuklah kalian ke dalam Islam. Sama, yakni al-Islam. Tapi riwayat yang kedua, udkhulu fisilmi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu yakni at-ta'ah, taat. Udkhulu fisilmi, masuklah kalian ke dalam ketaatan ini. Yaitu ketaatan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Udkhulu fisilmi, masuklah kalian ke dalam ketaatan ini. Kafah. Kafah itu ternyata sudah masuk bahasa Jawa. Wabiyah. Artinya kabeh itu dari A sampai Z. Tidak semua orang Islam begitu loh. Kafah itu kabeh. Sekarang loh banyak umat Islam itu kalau baca ayat, baca hadis itu milih-milih. Ini ayat yang boleh dibaca. Ini ayat yang nggak boleh dibaca, ini bahaya. Ayat kok bahaya, itu nggak ada. Semua ayat itu ada kita petunjuk, itu firman Allah, pasti petunjuk itu rahmatan lil alamin. Kalau kita menjelaskan dengan benar, semua ayat itu rahmatan lil alamin, nggak ada ayat bahaya itu nggak ada. Maka itu ayat bahaya itu, ayat radikal, ayat itu radikal. Ya. Na'udzubillahi, semua ayat Al-Quran itu adalah firman Allah dan kalau kita mengikutinya pasti benar. Jadi sekali lagi kafah itu kabeh. Maka jangan sampai kita pilih, banyak loh orang Islam itu pilih-pilih A, B, C, D cocok dengan hawa nafsunya, oke dipakai. Tapi F, G, H, wah naiki ra cocok aku, enggak dipakai. Lah, lho ayat kok dipilih-pilih itu, dipilah-pilih. Dia kacang itu ora isinya diguai bener apa. Tapi kalau firman Allah itu semuanya benar, nggak boleh pilih-pilih, semuanya harus kita ikuti. Itulah menjadi seorang yang kafah. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah ke dalam ketaatan ini, ke dalam agama Islam ini secara kafah. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya sampaikan di awal, Al-Quran itu kita petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi prinsipnya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada sababun nuzul atau asbabun nuzulnya. Apa itu sababun nuzul? Apa itu asbabun nuzul? Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Tapi sebagian besar Al-Quran tidak ada sababun nuzulnya. Karena apa? Fungsi Al-Quran memang memberikan petunjuk. Kalau riwayat Abdullah bin Abbas, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah fi sama'id dunya, ke Baitul Izzah di langit dunia, itu langsung belum satu kali mushaf Al-Quran itu. Tapi dari sama'id dunya kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun kurang lebih di Madinah. Itu proses turunnya kitab suci Al-Quran. Nah, selama 23 tahun itu selalu memberikan petunjuk kepada Rasul. Tapi suatu saat ada peristiwa yang melatar belakangi, kemudian turunlah ayat untuk menjawab, untuk memberikan hukum terhadap peristiwa yang datang. Tapi sebagian besar tidak ada peristiwa yang mendahului. Karena apa? Ayat Al-Quran itu fungsinya memang asalnya petunjuk. Nggak diminta pun fungsinya memang memberikan petunjuk. Tapi ternyata ayat yang kita baca ini, surah Al-Baqarah ayat 208, ini termasuk yang ada sababun nuzul. Nah, kalau kita membaca sababun nuzul, baca Al-Quran, ngerti artinya, turun ngerti sabab turunnya, sebab yang mendasar, yang menyebabkan turun ayat ini apa? Kalau kita tahu, semakin memahaminya lebih dalam lagi. Maka pentingnya mempelajari sababun nuzul itu. Ternyata ayat ini termasuk ada sababun nuzulnya. Wa za'ama Ikrimah annaha nuzilat fi nafarin mimman aslama minal yahudi wal ghairi. Ternyata ayat itu turun waktu itu ada sekelompok orang Yahudi aslama masuk Islam. Jadi rombongan orang Yahudi berbondong-bondong masuk Islam menghadap Rasulullah. Ada Abdullah bin Salam, Sa'labah, Asad bin Ubaid dan lainnya. Rombongan ini tokoh-tokohnya disebutkan. Tokoh-tokoh Yahudi yang masuk Islam.
Tapi yang menarik adik-adik, ibu-ibu, yang menarik rombongan Yahudi yang masuk Islam tadi istadzanu Rasulullah, mereka minta izin kepada Rasul fi ayyus bitu untuk tetap bisa beribadah di hari Sabat. Orang Yahudi itu punya ibadah namanya ibadah di hari Sabat. Karena menurut mereka 6 hari itu 6 hari untuk kerja. Hari ke-7 yaitu hari Sabat, itu hari istirahat, hari untuk Tuhan mereka. Itu namanya hari Sabat. Kalau orang Yahudi itu mungkin malam harinya udah bikin makanan, nyiapin makanan sampai besok sorenya ini. 3 kali mungkin membuat hidangan untuk apa? Untuk beribadah di hari Sabat. Lah mereka itu, wahai Rasul Muhammad, aku sudah masuk Islam. Ning mbok ya aku jek bisa beribadah di hari Sabat. Yang lain, wa an yaqumu bit taurati lailan. Nek esok teko sore nanti saya belajar Al-Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Ning mbok yo nek malam hari itu saya masih bisa melaksanakan Taurat. Jadi kan campur-campur. Jadi wis masuk Islam ning jek kepengin gunakake Taurat. Nah, ibadah hari Sabatnya, kemudian membaca Taurat itu. Ketika orang yang sudah masuk dari rombongan Yahudi masuk Islam tadi minta Rasul seperti itu, maka Allah memerintahkan untuk hanya berislam saja. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sudah masuk Islam. Udkhulu fis-silmi, kalau kamu masuk Islam ini, masuklah kafah secara penuh, jangan campur-campur. Karena sekarang zamannya zaman oplosan. Iya tadi ada. Jadi ini zaman oplosan. Nah, dioplos ini dari top mangkotok. Oplosan. Apa kok dioplos? Agama ya kepengen dioplos. Orang-orang liberal kan gitu, senengannya ngoplos macam-macam, termasuk agama dioplos. Mereka punya fikih namanya FLA. Apa itu FLA itu? Fikih lintas agama. Kalau kita kan dalam belajar fikih itu perbandingan mazhab kan, ada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudu. Ada mazhab Syafi'i yang menyatakan bersentuhan dengan lawan jenis ternyata membatalkan wudu. Nah, ini ada kajian nanti. Bagaimana Majelis Tarjih mengkaji ini? Nah, nanti kalian belajar sama ustaz-ustaz kalian. Nah, itu contoh. Itu kalau kita belajar fikih itu mempelajari perbandingan mazhab di dalam Islam. Tapi kalau orang-orang liberalis ini itu perbandingannya itu agama dengan agama. Jarine nek agama ini dicampur itu sempurna. Nek gur dhewean ora dicampur-campur urung top. Supaya top apa? Campur dioplos. Nauzubillahi. Mau enggak agama dicampur? Tidak mau. Bahkan Nabi Muhammad itu ketika dakwah awal, orang-orang kafir Quraisy datang, ya sudah Muhammad, kalau tidak mau begini aja. Saya ikut beribadah di tempatmu. Tapi nanti kamu juga ikut beribadah seperti saya ya. Kan begitu tawarannya. Maka turunlah ayat itu. Qul, katakanlah ya Muhammad, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak menyembah aku yang aku sembah. Agamamu, agamaku, aku tidak boleh campur-campur. Menjadi muslim yang kafah, jangan muslim oplosan. Tumpar campur. Tapi yang kafah. Ada sekalian yang berbahagia, gini, nanti jawaban kita begini. Kadang-kadang itu kalau orang liberalis itu, dicampur agama kita dengan agama yang lain itu saling melengkapi katanya. Nanti kalau dicampur itu semakin lengkap. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kita gambarkan. Kamu dibagiin ya. Apa itu? Apa itu airmu itu ya? Airmu. Airmu itu seger nggak diminum? Seger ya? Seger. Coba umpamanya dibuka itu. Nanti saya kasih apa itu 1 sendok teh lah, kecil lah, dari air sumberan atau dari WC itu, agak kuning-kuning dikit itu ya. Coba udah, monggo diminum, mau nggak diminum? Nggak mau. Kenapa? Kecampuran yang mengotorkan itu kan. Maka agama kita yang bersih ini, nek dicampur-campur gelem. Kenapa? Campur kotor. Kalau yang kotor nyampur yang bersih mau nggak kira-kira? Gelem orang kotoran nyampur sing aku sing bersih mau karena dia kotor. Tapi yang bersih kau nyampur dengan yang kotor, pregit no kan gitu kan. Sorry no. Kita bersih tak campur kasih kotor-kotor jadi rusak. Rusak susu belanga gara-gara nila titik kan begitu kan.
Ya, kita punya susu belanga, jika inilah setitik rusak itu susunya. Itu bahasa kita begitu, maka nggak mau. Udkhulu fislim kau, menjadi muslim itu wafah sempurna, jangan campur-campur. Akidah kita, ibadah kita nggak perlu campur-campur. Tetapi kita memang harus toleransi. Kita tidak boleh memaksakan. La ikraha fiddin. Mereka mau beribadah ke tempat ibadah mereka, silahkan. Kita nggak menghalang-halangi mereka. La ikraha fiddin. Tapi jangan sampai mencampur akidah kita. Itu udah namanya toleransi yang kebablasan. Itu ya, toleransi ada batasnya. Yaitu dengan tidak mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Tapi kita sekedar memberikan mereka hak untuk beribadah sesuai dengan yang mereka yakini. Karena la ikraha fiddin. Sababun nuzulnya. Kembali ke ayatnya. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam atau ketaatan ini secara menyeluruh, secara penuh, jangan pilih-pilih. Kafah. Ternyata ketika Allah memerintahkan kita umat Islam untuk menjadi muslim yang kafah, setelah itu Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Jadilah kalian semua orang-orang muslim yang kafah dan jauhilah langkah-langkah setan. Jangan kamu turuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Para mufasir kita menyebut artinya penghalang utama, musuh utama yang mengganggu utama untuk menjadi seorang muslim yang kafah itu siapa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Maka di sini ditegaskan lagi takkit ini. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Meskipun demikian, ternyata masih banyak yang koalisi dengan setan-setan. Berkoalisi dengan setan. Berhubungan atau bertolong-menolong dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang saya tanya sama adik-adik. Adik-adik, setan itu siapa? Setan. Baik, musuh kita ya. Musuh Allah dan musuh kita. Sekarang saya pancing begini aja untuk mempertajam pertanyaan saya. Allah menciptakan makhluk yang berakal. Itu ada berapa macamnya? Satu, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Siapa itu? Malaikat. Itu juga punya akal tapi tidak punya nafsu, maka tidak diuji oleh Allah. Kan gitu lah. Yang kedua siapa? Makhluk yang berakal yang kedua. Manusia diciptakan oleh Allah dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah, gitu kan? Ya. Jadi kalau dari cahaya itu malaikat, dari tanah itu manusia. Yang ketiga, wa khalaqal jannah mim marijin min nar, dan Allah menciptakan jin itu dari api yang menyala-nyalakan, gitu toh. Berarti yang diciptakan oleh Allah dengan tanah itu manusia, yang diciptakan oleh Allah dengan cahaya itu malaikat, yang diciptakan oleh Allah dari api itu jin. Ya kan? Wa khalaqal jannah mim marijin min nar. Nah, sekarang pertanyaan saya, setan itu siapa? Tadi ada manusia, ada malaikat, ada jin, dari tanah, dari api, dari cahaya. Lah setan. Setan itu setan itu. Siapakah itu setan? Saya bantu memahami siapa itu setan. Coba nanti dibuka surah Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, setiap nabi yang diutus oleh Allah, aduan, pasti punya musuh. Nabi Ibrahim, siapa musuhnya? Raja Namrud, gitu ya, dan konco-konconya. Nabi Musa ada Fir'aun. Nabi Muhammad ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lain ini. Ternyata setiap nabi yang diutus oleh Allah itu pasti punya musuh. Siapa itu? Syayatinal insi wal jinni. Sekarang saya tanya, setan itu
Siapa itu? Bisa dari jenis manusia, bisa dari jenis jin. Gitu ya. Ayatnya bunyi begitulah. Syayatinal insi wal jinni. Semua nabi yang diutus oleh Allah itu nanti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Maka setan itu bukan jenis makhluk, tapi setan itu sifat. Makhluk yang punya sifat menggoda manusia, menentang aturan Allah, mengajak orang untuk durhaka kepada Allah, itu sifatnya setan. Maka nanti kalau surah An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudur. Siapa itu? Minal. Artinya apa? Dari jin dan manusia. Setan itu bisa dari jin dan bisa dari manusia. Yang menarik, sekarang kajian kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda di dada manusia. Nek masalah goda di dada manusia, membisikkan di dada, itu sing disebutkan minal jinnati wanas, jin dulu baru manusia. Nek bangsa yang bisik-bisik itu setan dari jenis jin itu yang nomor satu. Tukang goda nomor satu itu setan dari jenis jin, tukang goda membisik-bisikkan. Baru wanas, manusia. Bisa dipahami ya, sing tukang bisik-bisik. Tapi kalau sing tukang mungsuhi, ngelawan, menantang, itu disebutkan di sini syayatinal insi wal jin. Sing melawan nabi, sing melawan umat Islam yang lurus, itu setan-setan dari jenis manusia dulu, baru jenis jin. Artinya apa? Yang lebih berat dihadapi itu kalau masalah melawan Islam, itu setan-setan dari jenis manusia. Tapi nek masalah goda sing berat ya jin. Tapi kalau dari masalah melawan, memusuhi, itu setan dari jenis manusia itu lebih hebat dari setan dari jenis jin. Sekarang setan dari jenis jin ngeten begini, ibu-ibu. Hadisnya enggak bisa dibaca ya di situ. Enggak ada. Baik. Ini hadisnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Rasul bersabda, "Idza nudiya lis-sholati", apabila dipanggil untuk sholat, dikumandangkan azan sholat, ada baros syaitanu, maka setan dari jenis jin itu lari tunggang langgang. Lahu durat itu apa artinya? Apa? Kentut, terkentut-kentut. Jadi kalau diadzani, idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan sholat, adbar syaitan, maka setan lari tunggang langgang, lahu duratun, terkentut. Maka orang yang terkentut-kentut dengan azan itu siapa? Setan dari jenis jin khususnya. Setan-setan. Mulai sing anti dengan azan itu, ini setan-setan ini tunggang langgang. Hatta la yasmata, sampai dia tidak mendengarkan azan, itu setan dari jenis jin. Jadi nek antum itu azan, wow melayu sampai ra krungu azan, itu setan dari jin. Gampang kan usirnya? Dia daniwe langsung lari tunggang langgang itu, melawan setan dari golongan jin ini tadi. Itu. Kalau sekarang ada menang azan dong, saya yang heran itu ya. Kalau ada campur sari, seru biangan itu apa baik kuping itu. Tapi kalau azan kok wah marahi wah, kayak azan diributkan. Padahal apa dangdutan atau jam 12 itu menikmati saja itu, nikmati begitu azan cuma semenit 2 menit saja, wah itu rusak telinga itu, mengganggu gitu. Nah, ada yang seperti itu ada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang terganggu dengan azan-azan itu tadi. Nanti tidak foto kalau disebut Rasul tadi. Tapi menariknya, fa'idza qudiyat ta'dzinu aqbala. Tapi ketika azan sudah selesai, akbala, setan dari jenis jin balik lagi, nyedak lagi. Nah, kamu azan, rampung, la ilaha illallah, mereka datang kembali mudah lagi. Hatta idza tuwiba bisalat, ketika diiqamati untuk salat, adbara hatta, itu lari lagi. Begitu Allahu Akbar, melayu naik. Setan dari jenis jin itu. Hatta idza qudiyat takbir, kalau qomatnya selesai, akbala teko meneh. Itu artinya apa? Setan dari jenis jin ini mudah mengusirnya, tapi dia tidak punya rasa putus asa. Nanti mindip datang lagi. Kita waspada, auzubillahi minasyaitonir rajim, melayu. Ini balik nyedak. Nah, kalau kita enggak waspada 24 jam, waspada ini bersama jam 2 jam,
Nah, sing 20 jam nanti kita tergoda. Maka waspadanya itu yuk, harus 24 jam menghadapi mereka. Mudah, tapi harus setiap saat. Karena mereka tidak punya rasa putus asa. Maka setan dari jenis ini musuh gampang menghadapi orang-orang sing pedotan, gampang putus asa. Aku dungo pirang tahun lagi harus puasa dungo nek. Nah itu. Akhirnya setan muncul. Kalau kita itu gampang putus asa bu itu makanan untuk setan. Maka sekali lagi jangan putus asa. Jangan putus asa. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu terus, peng nggak ada masalah, tapi nggak usah putus asa. Perjuangan itu yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya loh, tapi apa yang kita lakukan itu, proses dalam perjuangan itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, hatta yahtira bainal mar'i wa nafsi, maka dia akan menggoda orang yang sholat itu, menggoda di dalam dirinya, bisik-bisik. Yakul tahu utur kata waktu kata, mengatakan kepada yang sholat. Tadi ada komat yang sholat digoda. Ingat ini, ingat itu. Pernah adik-adik ketika sholat Allahu Akbar, duitku sing neng lemari cipira ya kiai. Teringat gitu. Kadang-kadang kehilangan duit. Duitku mau nyimpannya neng ndi to? Begitu Allahu Akbar, bah neng besar bantal bae ning kan. Kali-kali pas neng masjid, pas neng sholat. Pernah ngono kuwi? Ternyata lihat ini, setan itu kalau kita sholat suruh kita ingat apa-apa semuanya. Ukur kada, ingat ini, ingat itu. 5 lam yakur min qablu. Ketika dia nggak sholat tadi nggak ingat. Golek kunci itu rakyat kunci ku mau neng di mau kunci di motor ini. Ini lainnya begitu Allahu Akbar. Bah neng di lemari balik. Kau nak yang sholat. Pernah ketemu Bu? Setannya teriki. Ingatlah ini, ingatlah itu, sehingga dia tidak tahu kamu sholat berapa rakaat dia sholat. Allahu Akbar. Karena digoda macam-macam. Ini tadi rakaat keempat atau rakaat ketiga pernah? Pernah Bu? Wah setan ini. Setan ini. Ini hadisnya Bukhari Muslim ini. Mendingan itu. Ini rakaat keempat atau ketiga. Allahu Akbar. Ini rakaat pertama atau kedua ya? Wah, rakaat pertama sekali bingung. Mudah sekali digoda oleh setan ini. Rakaat keempat atau ketiga lumayan itu, 4 atau 3 ini. Ini tadi rakaat pertama atau kedua nih lah. Lagi sholat selalu laul. Maka hati-hati. Itu godaan setan, kita harus waspada, melekat. Waspada itu harus melekat. Gampang tapi gampang susah. Gampang nih kok kita lengah datang lagi. Itulah menghadapi setan dari jenis jin. Tapi nek setan dari jenis manusia mengapa berat? Nek duwe kekuasaan kaya Firaun. Kowe nek nentang aku, itu loh, habis kamu. Tapi kalau kamu mau ikut dukung aku, jadi orang dekatku, jadi menteri-menteriku. Ayatnya kan begitu toh Firaun. Kalau kamu ikut aku, jadi menteri-menteriku, orang dekatku. Tapi kalau melawan aku, habis kamu, kan gitu. Itu kalau manusia itu jadi musuh Allah, musuh umat Islam, itu lebih berat itu menghadapi jeneng auzubillahi minasyaitonir rajim melayu. Nah iki ora iki jenggol, senjata nembak kowe mati so. Kan gitu. Kalau dia punya kekuasaan, dia punya harta, nah, itu kadang-kadang loh. Hati-hati loh, nah ini ujian bagi anak-anak ini. Hafal Quran, jadi ustadz, jadi kiai, tapi tahu-tahu pas masanya kiai, ustadz, ini ada uang 10 miliar dulu ya Pak Ustadz. Nanti pokoknya harus dukung saya loh. Pokoknya mati udah dukung aku ya. Pokoknya salah-salah pokoknya juga dukung kan gitu. Ini ada uang 10 miliar. Itu kadang-kadang sholatnya lupa ya. Sholat subuhnya wis kusuk, tapi begitu duit 10 miliar itu wah hilang apa tadi. Itulah bahayanya menghadapi setan dari jenis manusia. Nek di kekuasaan yo gila nih, nek duit luar biasa itu. Jenengan nek ra gelem sholat, engko nek prai salate tak kei duit 10 miliar. Ini banyak yang mau loh. Ganti agama ngasih gelem gara-gara duit kan banyak loh itu. Itulah bahaya menghadapi setan jenis manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa itu iblis? Iblis, pernah dengar iblis? Sinten itu iblis? Iblis, lombok iblis. Iblis itu siapa itu? Setan, anak iblis. Setan ternyata setan itu bukan makhluk ya. Setan itu bisa dari jenis manusia, bisa dari jenis apa itu jin. Yang menggoda, yang mengajak kita menentang Allah,
menentang agama Allah itu setan. Lalu siapa iblis? Dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Mohon maaf. Kamu baca dulu. Siapa itu iblis? Dia adalah dari golongan jin. Fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan Nabi Adam untuk bersujud, semuanya sujud kecuali iblis. Siapa itu iblis? Karena minal jinni, itu dari golongan jin. Berarti iblis itu mbah nenek moyangnya setan dari jenis jin itu. Nenek moyangnya setan dari jenis jin itu ya iblis ini. Karena minal jinni fawasaka an amri rabbi. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Itulah si iblis, nenek moyangnya. Nah, ini komunikasi Allah dengan iblis. Allah berfirman, qala ma man'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud? Padahal aku yang merintahkan kamu untuk bersujud. Sujudlah kepada Adam. Tapi kalau kamu nggak mau, kenapa? Aku loh yang memerintahkan. Itu Allah kepada iblis. Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Saya itu lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Rumang sare, api lebih hebat dari tanah. Bukan tak api itu sujud kepada tanah Tuhan, tapi tanah harus sujud kepada api. Nah, itu kesombongannya iblis. Maka Allah berfirman, turunlah kamu dari surga. Kalau kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina, dihinakan oleh Allah. Tapi apa jawaban? Baik Allah, boleh, tapi tolong aku diberi tangguh sampai waktu yang dibangkitkan. Si iblis ini jaluk ditangguhkan. Ya Allah, boleh, aku sesat, nanti masuk neraka ora apa-apa. Ning aku kayak ana urip teko hari kiamat. Jaluk tangguhkan saya. Apa firman Allah? Sesungguhnya kamu termasuk yang ditangguhkan, diberi tangguh. Maka si iblis yang tidak mau sujud kepada Adam itu dikasih tangguh oleh Allah. Baik, kamu gak akan mati sampai datangnya hari kiamat. Jadi si iblis itu tadi, itu sampai sekarang masih ada. Sing tidak mau bersujud pada Adam itu sampai sekarang masih hidup. Kira-kira jadi panglima nih setan-setan dari jenis jin itu ya, jadi iblis ini masih ada. Nah, apa ini pelajarannya? Ada dua. Seringkali sombong menjadikan orang masuk neraka. Gara-gara sombong. Sombong karena ilmunya, karena pangkatnya, karena jabatannya. Itu kadang-kadang muncul kesombongan. Itu yang paling sering menjadikan kita masuk neraka. Seperti iblis tidak mau sujud kepada Adam karena sombong. Yang kedua, beranak pinak jin itu. Kecuali iblis itu nanti mati. Semua jin itu juga seperti manusia, punya umur, beranak pinak, yang menikah, mati, itu semua jin. Tapi khusus untuk iblis diberi tanggung oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Nah, itu pelajarannya. Yang terakhir, ini sumpahnya iblis. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan aku sesat, la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Bukan mukhlis ya, mukhlas. Apa yang bedanya mukhlis dan mukhlas? Bukan minhumul mukhlisin, tapi mukhlasin. Ada bedanya mukhlis dengan mukhlas. Yang pertama, pelajaran pertama, iblis nanti akan memberikan kita memandang sesuatu maksiat itu baik. Nah, kita lihat LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, bisa ya, atau transgender gitu ya. LGBT itu longsor, G-nya itu gempa, iya kan? B-nya banjir, T-nya apa ya? Tsunami. TS ya, tsunami. T, LGBT. Makanya LGBT ini datang LGBT. Kaumnya Abilot itu kan melakukan LGBT, sehingga datanglah LGBT juga loh.
ada longsor itu, ada gempa bumi, gempa. Maka tapi luar biasa. Orang-orang setan iblis mengatakan itu kebebasan. Nanti gitu siarnya. Lawang jadi LGBT kan bebas, manusia itu boleh seneng sesama itu kan sak-sake dhewe toh. Mau gue toh. Ngapain melarang? Itu namanya melarang hak asasi manusia. Pinter banget lah itu. Jadi kalau kita menolak LGBT itu Bu, nanti mereka bilang, oh Anda penentang demokrasi, Anda penentang kebebasan. Jadi setan memang seperti itu. Kemaksiatan jadi indah. Coba lihat judi itu kalau ya judi yuk nggak mau kita. Tapi kalau kita diajak kuis mungkin mau. Tidak semua kuis itu judi loh. Tapi kadang-kadang kuis itu sebenarnya judi. Kuis apa itu MU menang A, City menang B, draw C, pakai gitu. Setiap SMS bayari 2.000. Ada setiap SMS bayari 2.000. Yang benar nanti dikopiok, sing metu nanti bisa umrah bersama artis. Wah, hadiahnya umrah bersama artis ini. Kita kalau Islami gitu ya. Tapi ingat, satu SMS 2.000. Bedanya dengan SDSB itu apa dulu? 2.000 satu SMS. Kalau SMS kan boleh gratis kita. Itu setiap SMS 2.000. Kalau ada orang 1 juta ikut SMS, ikut rebutan itu, saat itu ping 2.000 yuto, untuk 1 miliar. Padahal untuk yang menang paling kayak 50 juta, artisnya kayak 1 juta, 1 second dulu umrah, biaya umrah, liane dijiko karo bandari. Kan kata toh? Itu judi apa judi nanti? Namanya kuis tapi bisa judi. Nah, hati-hati, tidak semua kuis itu judi, tapi seringkali kadang-kadang kuis itu jadi judi tapi namanya bukan judi. Nah, dengan mau nggak makan riba Bu? Tak kayak riba mau nggak? Tapi ini bukan riba nih, bunga kan indah tuh. Oh, cewek-cewek sekarang itu kalau dilamar, aku tidak butuh bunga melati, tapi butuh bunga bank. Yang digulai bunga bank, bukan bunga melati sekarang. Nah, itu namanya bunga-bunga kan indah itu. Nah, tapi hati-hati, utang 1 juta, bayari 1 juta 100. Apa itu 100 itu? Bunga. Padahal dalam agama kita 100 euro itu berarti itu riba. Utang tambahan itu namanya riba. Utangnya jadi tambah. Itulah setannya bebas. Maka hati-hati. Mereka bisa memasukkan maksiatan, menentang aturan Allah, kita yakin. Yang terakhir. Hanya yang mukhlas saja yang tidak bisa digoda oleh iblis. Apa bedanya mukhlis dan mukhlas? Kalau mukhlis itu dalam perbuatan. Kita sholatnya kalau ikhlas, Allahu Akbar, dari takbiratul ihram sampai salam, kok kita konsentrasi hanya untuk mencari ridha Allah, itu kita mukhlis. Orang yang sholatnya ikhlas dalam sholatnya. Tapi yang namanya mukhlas itu tidak hanya pas sholat, tidak hanya pas beribadah, tapi semua kehidupannya, sejak dia bangun tidur sampai dia nanti jalan tidur, semua ingatnya Allah terus. Mau bekerja ingat Allah, mau bermain ingat Allah, mau ke kantor ingatnya Allah terus. Sehingga setiap langkah dia selalu ingat Allah. Kalau melanggar aturan, oh enggak, ini melanggar aturan Allah, enggak boleh. Orang-orang yang seperti ini mukhlas, dia selalu ingat Allah, semua aktivitasnya hanya untuk Allah. Inna sholati wa mamati wa mahyaya, gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup dan matinya selalu hanya untuk Allah. Itulah orang-orang yang mukhlas, yang tidak pernah bisa digoda oleh para setan dan iblis tadi. Mudah-mudahan kita tidak sekedar menjadi orang yang mukhlis, tapi juga orang yang mukhlas, sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim yang kafah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, Allah ridho ke kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.